Jadi nggak Anies Baswedan ini maju dalam kontestasi pilkada? Kemudian siapa partai yang akan mengusung? Anies itu akan mendapatkan dukungan dari 4 partai. PKB, PKS. Ini bisa dicatatan menarik ini kalau sampai dugaannya ini benar, kalau prediksinya benar. Coba apalagi. Ini pencapaian dulu ini. kan keempat katanya. Nasdem dan PDIP. Politik itu yang paling krusial adalah the last minute. Masa-masa nanti di 27 Agustus. Tapi kalau menurut perkiraan Mas Kohar gimana? Anies bakalan jalan? Jalan. Ya masing-masing nyebut aja nama, misalnya PKB nyebut Anies tapi gandengannya dengan Kaisang misalnya. Lalu PDIP melirik Anies, menyebut Anies tapi juga disertai dengan tokoh-tokoh yang lain, bahkan masih menyebut-nyebut Ahok. Ridwan Kamil kan juga punya rekam karya yang bagus di Jawa Barat. Dan modalnya Golkar adalah Ridwan Kamil gitu loh. Tapi pertanyaannya, berani nggak Golkar nanti menentang Jokowi. Perintah Jokowi? Sayangnya itu. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Seperti biasa, ada Mas Jaka Budi Santoso. Selamat pagi ya kita. Selamat pagi. Mas Jaka, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mas Abdul Kohar. Ya, selamat gini hari. Selamat gini hari. Ya kan ini kan acaranya kan bisa pagi, bisa ditonton pagi, sore, malam, dini hari pun yang boleh. penting tidak gini-gini aja. Yang penting jangan mau gini-gini aja gitu kan. Jakarta boleh berubah, Jakarta boleh berubah. Kita tidak boleh gini-gini. Tidak boleh gini-gini aja. Kita juga harus berubah. Tapi sebagai Mas Kohar bukan warga Jakarta toh. Saya pernah menjadi warga Jakarta, pernah berKTP Jakarta 5 tahun. Tapi sekarang warga Jawa Barat. Kita ini Tapi masih relate. Aglomerasi. Mas Jaka juga bukan warga Jakarta ya? Perbatasan. Saya 5 tahun pernah menjadi warga Tapi Jakarta. pernah di Jakarta 10 tahun. Jadi warga Jakarta 10 tahun. Jadi kalau gitu kita ngomongin soal pilkada Jakarta ini enak. Nggak ada beban. Karena kita tidak punya hak pilih. Ya, punya hak pilih Jakarta ya. Iya. Saya punya hak pilih Jawa Barat. Masih ada relate. Oh, masih ada relasi. Iya dong. Karena Saya salah nggak satu ada. calon yang mau dimajukan kan katanya Gubernur Jawa Barat mantan. Iya. Ridwan Kamil. Ini masih menjadi masih tarik ulur lah. Iya, ya tapi kan namanya sudah muncul Iya, itu betul. di beberapa survei juga sudah muncul. Nah itulah yang menarik. Kenapa tadi katanya tarik ulur ya? Iya. Tapi ngomong-ngomong kita bener nih serius nih bicara Akhirnya pilkada apa, Jakarta. Mas? Udah terlanjur. Kita gas aja. Enggak, karena memang belakangan ini dinamikanya makin menarik. Betul. Karena Apalagi- yang terakhir PKS kan mendeklarasikan Sohibul Iman untuk menjadi calon gubernur dari PKS. Padahal sebenarnya ya PKS ini menjadi kendaraan politiknya Mas Anies untuk maju dalam pilkada kan? Iya, Begitu salah kan? satu kendaraannya. Salah satu kendaraannya Yang diharapkan. yang diharapkan pasti kan. Nah, sementara PKB kemarin juga sudah mendeklarasikan DPW-nya DPW-nya mendeklarasikan Mas Anies dan akan mengusungnya berpasangan dengan Kaisang. Ya. Nah, tetapi kan belakangan kan berubah kan, gitu kan. Nah, ini Mas Jaka dulu aja lah ya. Peluang Anies untuk maju dalam pilkada Jakarta ini seperti apa nih, Mas? Ya kalau sampai sekarang ini saya melihatnya juga masih besar. Pertama begini, tingkat elektabilitas Anies ini kan termasuk yang tertinggi. 3 besar lah. Jadi partai politik itu kan dia memilih seseorang untuk dicalonkan dalam sebuah kontestasi demokrasi kan salah satunya didasarkan pada tingkat elektabilitas kan. Ya katakanlah begini, kalau umpamanya mencalonkan seseorang tapi elektabilitasnya kecil dan berulang kalah, ya buat apa? Dan Anies kan tidak termasuk sosok yang itu. Elektabilitasnya cukup tinggi, bahkan masuk 3 besar. Beberapa lembaga survei menempatkan dia kan bersaing dengan Ahok, dengan Ridwan Kamil. Tipe yang saling ada nomor 1, ada nomor 2, nomor 3 lah. Kemudian juga kalau kita berkaca pada pengalaman Anies sebagai gubernur 2017 sampai 2022, itu kan tingkat kepuasannya terhadap kinerja dia kan sangat tinggi. Bahkan salah satu lembaga survei menurut mereka itu sampai 83%. Itu kan modal yang tidak main-main. Kalau lembaga-lembaga survei, pokoknya mayoritas lah. Publik Jakarta itu puas dengan kinerja Anies. Jadi modalnya sangat tinggi untuk kembali maju menjadi gubernur di
Pilkada 2024. Jadi kalau partai-partai politik itu akhirnya melirik Anies, akan mengusung Anies, saya kira sebagai hal-hal yang lumrah, wajar, seperti PKB. Bahkan yang cukup mengagetkan ini kan PDIP kan. Yep. PDIP kata Puan itu ya Anies katanya menarik. Dan sama sekali tidak kita sangka kan PDIP yang tadinya selama ini berseberangan pandangan dengan Anies, kok ada gelagat untuk nanti untuk mengusung. Tapi menurut saya dalam politik Indonesia itu ya sah-sah saja, meskipun secara logika kadang tidak bisa masuk ya. Tapi menurut saya sah saja. Sekali lagi kan partai politik kan mengusung seorang untuk mendapatkan kemenangan, dan peluang Anies untuk memenangkan Pilkada Jakarta paling tidak sampai sekarang itu sangat besar. Apalagi kalau kita masih kita kembali ke belakang soal Pilpres misalnya. Salah satu alasan PDIP menurut saya kenapa dia melirik Anies ya karena dia ingin melawan jago yang diusung oleh Prabowo yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin ada spirit atau semangat luar biasa bagi PDIP untuk mengalahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kalah di Pilpres, tapi dia tidak ingin kalah di pilkada, dan pilkada khususnya pilkada Jakarta, karena Jakarta apapun meskipun ibu kota sudah pindah ke IKN sana, Jakarta kan masih menjadi magnet politik yang luar biasa. Tidak akan hilang lah magnet politik Jakarta sebagai barometer perpolitikan nasional. Iya, ini menarik ini. Jadi kalau dalam Pilpres yang baru lalu kemarin kan Presiden Jokowi sudah menunjukkan lah cawe-cawenya, pengaruhnya. Nah, tadi Mas Jaka sudah sedikit memanasi kan. Nah, dalam Pilkada Jakarta nanti ini, apakah pengaruh Jokowi masih ada? Karena kan begini, nanti pada saat pemilihan kan Mbak Jokowi bukan lagi menjadi presiden kan. Ya. Politik itu perjalanan panjang. Politik itu membutuhkan endurance, membutuhkan daya tahan, membutuhkan energi yang luar biasa. Nah, jangan membaca politik hari ini sekadar hari ini. Tapi tengoklah politik hari ini untuk kontestasi juga 5 tahun yang akan datang. Nah, kalau kita berbicara 5 tahun yang akan datang, maka pasti tetap ada keinginan-keinginan untuk melanjutkan kekuasaan. Menyemai benih-benih yang kira-kira nanti di 2029 dia tetap kartunya itu hidup. Nah, itulah kenapa kemudian seperti sosok seperti kayak Anies Baswedan tetap punya magnet tinggi karena ya, dan dia menyambut dukungan-dukungan itu, lirikan-lirikan itu dengan antusias karena ini adalah untuk menghidupkan kartu. Menyalakan api. Menyalakan api supaya tetap menyala hingga tahun 2029. Nah, sama juga misalnya ketika Jokowi mau katakanlah memberikan endorse pada misalnya kepada Kaisang, atau orang yang ditunjuk lah siapa, misalnya Ridwan Kamil yang diharapkan untuk maju di Jakarta. Nah, supaya apa ya? Supaya kartu Gibran, kartu Kaisang, dan kartu Pak Jokowi ini tetap hidup sampai 2029, yang kita tidak tahu akan terjadi pertarungan seperti apa lagi di 2029. Ya, kita juga tidak tahu apakah ada garansi bahwa duet Prabowo Gibran ini akan sama nanti di 2029 tetap duet Prabowo Gibran. Barangkali Gibran juga bermimpi, loh saya sudah sampai tahap ini, ya tinggal setengah lagi menjadi presiden, kenapa enggak? Nah, caranya bagaimana? Ya tadi termasuk di dalamnya adalah memenangkan calon-calon yang diharapkan nanti memberikan support, dukungan politik ya bagi kelancaran, kemulusan nanti di perhelatan politik 2029. Nah, dalam konteks ini saya kok yakin, apalagi di beberapa sumber itu menceritakan bahwa ya Pak Jokowi sangat concern dengan Pilkada Jakarta. Ya, pasti itu. Meskipun ya Jakarta bukan lagi IKN, tapi Jakarta tetap akan menjadi barometer. Kedua dia itu adalah epicentrum. Barometer untuk apa? Untuk mengetes kenaikan level politik, baik personal maupun institusional. Secara personal, orang akan ngetes kekuatan politik saya seperti apa nanti itu.
saya masih bisa naik kelas atau tidak, itu ya dari Jakarta. Naik kelas dari level provinsi ke nasional atau dari daerah ke nasional. Itu Jakarta itu akan menjadi tempat yang paling bagus untuk menata bata-bata politik. Ya, untuk menumpuk bata politik sehingga mencapai tangga-tangga kekuasaan menuju kekuasaan yang levelnya nasional. Ya, karena kasusnya udah jelas. Jokowi menjadi presiden, Anies menjadi calon presiden, Ahok sangat populer secara politik setelah di Jakarta. Jadi bargaining politik menjadi kuat, negosiasi politik juga makin menjadi kuat ketika orang itu menjadi pemimpin di Jakarta. Even nanti Jakarta itu sudah bukan lagi ibu kota, itu tetap secara politik dia tetap menjadi epicentrum. Dia tetap menjadi magnet paling kuat bagi politikus maupun partai politik juga untuk mengetes kekuatan institusionalnya itu seperti apa. Ya di battle-nya ada di Jakarta ini. Nah itulah kenapa nama-nama beken masuk kan. Ada Ridwan Kamil yang hendak dicalonkan ke Jakarta tapi oleh Golkar masih digandoli. Ya. Karena Golkar mungkin punya kepentingan di Jawa Barat misalnya. Mungkin dia mencium gelagat kalau di Jakarta kalah ini. Bisa jadi tumbang. Mencium aroma kekalahan kalau di Jakarta misalnya. Sehingga lebih pas kalau di Jawa Barat. Kalau Ridwan Kamil di Jawa Barat kan wah, approval ratingnya tinggi itu. Iya, approval ratingnya tinggi, nyaris tidak ada lawan kan. Iya. Sementara kan Gerindra kan juga pengen kadernya yang notabene mantan kader Golkar untuk juga maju, yaitu Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta. Kan sekarang sudah menjadi kader Gerindra. Iya. Nah, kan nggak mungkin misalnya agak susah membayangkan Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi kemudian bersaing gitu kan. Cakar-cakaran di antara itu ya bisa sih, bisa saja terjadi tetapi agak repot. Nah, belum lagi ada nama baru seperti kayak Susi Pujiastuti yang namanya di Jawa Barat. Sehingga palagan Jakarta itu mungkin dalam hitungan-hitungannya Airlangga Hartarto terlalu berat bagi Ridwan Kamil meskipun surveinya tinggi juga ya. Ya. Surveinya di Jakarta masih ada peringkat 2. Ya, ada satu survei yang menyebutkan malah Ridwan Kamil peringkat 1. Peringkat 1 ya so-so lah istilahnya antara Ridwan Kamil dan Anies, tapi menurut beberapa lembaga survei yang sifatnya lebih selama ini ya, lebih kredibel barangkali itu Anies masih yang tertinggi. Peringkat kedua itu ada Ridwan Kamil, kemudian yang ketiga ada Ahok. Nah, kemunculan PKS dengan Sohibul Iman ya menarik tapi tidak mengagetkan gitu. Menarik tidak mengagetkan karena dulu di pilkada sebelumnya itu PKS juga sudah pernah mengendorse nama Bang Sani kan? Iya. Ada nama Bang Sani, fotonya ada di mana-mana. Tapi akhirnya dia malah calonkan pun enggak gitu, enggak jadi. Jadi tidak mengagetkannya begini, tidak mengagetkannya karena boleh jadi ini hanya sebagai testing the water. Atau tekanan pada Anies. Atau tekanan pada Anies boleh jadi. Atau sebagai bagian dari bargaining. Ya wajar saja kan partai pemenang politik di Jakarta, pileg di Jakarta kan pemenangnya adalah PKS. Tetapi menang pun bukan mayoritas toh. Dari 8,2 juta DPT di Jakarta, PKS nggak sampai 2 juta kan. Itu pun sudah menang. Nah, kalau kita bicara DPT, bicara kursi, dia juga nggak bisa ngusung sendiri. Karena cuma 18 kemungkinan, 18 kursi. Sementara syarat untuk bisa mengusung itu 22. Kan 106 jumlah totalnya. 20% dari 106 itu kan 21,2, tapi kan nggak mungkin desimal. Angka apa di belakang koma. Maka ya paling pas ya 22 katakanlah aman, titik amannya. 22 itu kan paling nggak dia butuh 4 untuk bisa mencalonkan itu. PDIP 15. PKB kemungkinan ya 10, Nasdem 11 gitu kan. Nah, angka-angka ini kan juga sesuatu yang patut untuk diperhatikan. Kenapa kemudian PDIP melirik Anies tadi kata Mas Jaka kan bagian dari spirit untuk melakukan perlawanan tanda kutip gitu. Perlawanan politik dalam tanda kutip. Gitu. Nah, sementara pada saat pelaksanaan pilkada, pencoblosan, kan Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden. Presidennya adalah
Prabowo Subianto gitu kan. Nah, apakah nanti ini preferensi pilihan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo akan sama? Nah, kalau sama sih mungkin tidak ada persoalan, tetapi begitu tidak sama, siapa yang kira-kira pengaruhnya lebih besar? Prabowo efek kah atau Jokowi efek? Iya, tapi ketika calon itu didaftarkan itu kan Pak Jokowi masih menjadi presiden. Ya, di Agustus ya. Agustus 27 sampai 29. Ya. Jadi saya pikir antara calon yang didukung Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saya pikir kok sama. Soal nanti apakah pengaruh Jokowi atau pengaruh Prabowo yang akan lebih menentukan, ya menurut saya Pak Prabowo. Karena ketika pemilihan Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Pak Jokowi itu kan sekarang tingkat pengaruhnya terhadap preferensi pilihan publik terhadap Pilkada DKI ini kan masih cukup tinggi. Kalau Litbangkompas terakhir itu 54 ya, 54% ya. Iya. Apa yang dipilih, pilihan publik itu akan linear dengan apa yang ditunjuk. Yang didukung oleh Pak Jokowi. Tapi itu kan survei sekarang, saat ini. Bukan survei nanti bulan November. Bisa jadi akan berubah dan saya yakin akan berubah nanti lebih ke Pak Prabowo. Tetapi apapun kalau menurut saya kok meskipun nanti didukung oleh Pak Prabowo atau masih mendapat dukungan juga Pak Prabowo, juga tidak akan mudah untuk mengalahkan Jokowi. Untuk mengalahkan Anies. Kalau Anies jadi ini ya, jadi cagup ya. Karena apapun Anies itu masih punya modal sosial yang sangat besar di DKI Jakarta. Sampai sekarang pun publik juga masih menganggap Anies itu sebagai pemimpin yang bagus, dan mereka juga banyak di antara mereka juga berharap agar Anies kembali menjadi pemimpin Jakarta, dan itu tidak bisa dipandang remeh bagi kubunya Pak Prabowo atau Pak Jokowi. Makanya kalau kita lihat sekarang mereka itu betul-betul serius untuk menggodok siapa yang kira-kira pantas untuk mengimbangi Anies kan. Ya. Sampai ada berita Pak Jokowi mengumpulkan partai-partai politik Koalisi Indonesia Maju khusus untuk membicarakan Pilkada DKI misalnya. Jakarta bukan DKI ya. DKJ ya sekarang. DKJ. Jadi Pak Jokowi itu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap Pilkada DKJ itu ya. Sekali lagi tadi Mas Koar juga ada singgung, ini bisa jadi kita tidak tahu ya apa sebenarnya yang melatar belakangi kenapa Pak Jokowi itu terkesan sangat berseberangan dengan Pak Anies. Tapi kalau menurut saya untuk ke depan ini bagian dari strategi Pak Anies untuk menjegal salah satu rival yang sangat berpotensi untuk menjadi pesaing keluarganya. Strategi Pak Jokowi maksudnya. Iya, Pak Jokowi. Betul. Pak Anies. Iya. Dan dia pasti, kan Pak Anies ini kan apapun ke depan masih menjadi usia masih figur, panjang. usia masih panjang. Modal sosialnya sangat besar. Yang tidak dia punya itu kan modal kapitalnya kan. Kecil lah modal kapitalnya. Makanya dia tetap ingin menjadi gubernur DKJ itu ya salah satunya untuk menjaga keberadaannya, menjaga eksistensinya. Karena kalau menjadi gubernur DKJ kan paling tidak kalau dia tidak punya modal kapital, dia pasti otomatis akan tetap hidup kan, tetap mengisi kartunya hidup. Tadi saya katakan sebagai menghidupkan kartu mengisi ruang perbincangan publik, karena media mainstream pasti akan menjadikan dia sumber utama, media sosial juga akan menjadikan dia sumber utama. Tetapi kalau dia tidak menjadi gubernur DKJ, lama-lama akan redup, meskipun modal sosialnya sudah tinggi. Jadi wajar menurut saya Pak Jokowi ingin menjegal dalam tanda kutip Pak Anies, karena dia merasa Pak Anies itu masih punya potensi untuk menjadi rival bagi keluarganya dalam percaturan politik mendatang, dan ya itu salah satu yang akan dilakukan Pak Jokowi menurut saya. Tapi agak susah sih kalau menurut saya untuk mengulang sukses di Pilpres ya.
Tapi kan gini, Pak Anies ini kan tidak memiliki partai kan, dia bukan kader partai manapun kan. Tiba-tiba PKS memajukan Sohibul Iman menjadi calon gubernur kan. Nah, sedangkan saat ini belum ada partai lain selain PKB ya yang menyatakan dukungannya pada Anies Baswedan. Dan kemungkinan tadi Mas Kohar juga bilang bahwa ini kan masih cair kan, PKS melakukan itu juga bisa jadi testing the water kan gitu kan. Tapi kira-kira ini nanti pertanyaan pertama, jadi nggak Anies Baswedan ini maju dalam kontestasi pilkada? Kemudian siapa partai yang akan mengusung? Politik itu yang saya katakan politik Indonesia ya, itu yang paling krusial adalah the last minute. Masa-masa nanti di 27 Agustus. Tapi kalau menurut perkiraan Mas Kohar gimana? Anies bakalan jalan? Jalan. Jalan ya? Jalan. Bukan saya pribadi ya, jalan. Siapapun yang mendukung tapi jalan. Saya punya optimisme itu karena sebetulnya apa yang kita saksikan hari ini itu adalah bagian dari upaya strategi semua. Dinamika semua itu melakukan, bukan ya dinamika tapi itu sebenarnya strategi. Tidak ada yang mau muncul sendirian, karena begitu dia muncul di awal, dia akan menjadi sasaran tembak. Dan sasaran tembaknya macam-macam. Bisa nanti dipersoalkan dan seterusnya, dicari-cari, dikorek-korek. Itulah kenapa sampai hari ini partai politik masih wait and see. Karena ini strategi yang sangat penting dan Jakarta itu barometer, dan Jakarta itu menjadi palagan yang menjadi tempat bagi semua pihak untuk melakukan pertarungan dan pertempuran yang penting gitu ya. Jadi Jakarta dianggap titik yang penting, makanya yang dilakukan adalah ekstra hati-hati. Termasuk ekstra hati-hati menyebut calon. Maka kan supaya semua itu kemudian menjadi kabur, ya masing-masing nyebut aja nama. Misalnya PKB nyebut Anies tapi gandengannya dengan Kaisang misalnya. Lalu PDIP melirik Anies, menyebut Anies, tapi juga disertai dengan tokoh-tokoh yang lain, maksudnya Prasetyo Edi, gitu kan. Bahkan masih menyebut-nyebut Ahok, lalu PKS yang kemarin sempat menyebut Anies, yang Jakarta menyebut Anies, kemudian DPP kemudian tiba-tiba menyebut Sohibul Iman. Nah, tetapi ini semua kan dalam rangka bagian dari strategi. Tetapi kan yang faktanya adalah sampai saat ini 3 besar nama ya itu aja kan. Nama calon. Sohibul Iman ya dalam rangka mungkin siapa tahu nanti kalau misalnya di bulan Agustus surveinya itu sudah 2 digit, 20, nah barangkali di situ serius PKS. Tapi saat ini masih cek ombak aja semuanya. Masih cek ombak apakah laku atau tidak nih dagangan ini sekarang ini. Nah, itulah yang terjadi. Kalau Anies kan sudah jelas dia punya rekam karya, rekam jejak selama di Jakarta kan 1 periode. Dan itu yang menjadi modal bagi dia. Ahok meskipun begitu dia juga tetap katakanlah meskipun hanya 2 tahun, 3 tahun, tetapi kan dia praktis sudah punya modal di Jakarta. Ridwan Kamil ya dia punya modal di Jawa Barat menjadi presiden. Nah, Sohibul Iman kan selama ini belum. Dia menjadi presiden PKS dan sekarang wakil ketua Dewan Syuro. Jadi apa yang dilakukan oleh PKS dengan memunculkan nama itu tidak bisa kita definisikan secara mutlak hari ini. Ya bahkan 50-50 pun belum. Nah, jadi nanti di ujung itu semua adalah tergantung bagaimana arah angin politik, lalu negosiasi politik, bargaining politik gitu. Jadi beberapa faktor itu yang nanti akan sangat menentukan. Mengapa? Karena tadi itu, begitu muncul di awal, itu akan menjadi sasaran tembak. Dan ketika menjadi sasaran tembak, itu lama-lama bisa saja dengan mudah itu, elektabilitas itu digerus. Nah, saya kok punya keyakinan Anies ini punya percaya diri yang sangat tinggi untuk maju di Jakarta. Bayangkan, kita belajar dari Pilkada Jakarta di tahun 2017. Waktu itu dia semua lembaga survei kredibel, semua lembaga survei utama itu menempatkan Anies di posisi 3 dengan persentase 21, sekian persen. Bahkan di surveinya di Januari itu LSI dan IJA itu dengan sangat beraninya mengatakan bahwa Anies bakal out di putaran pertama di Pilkada Jakarta.
Anies Sandi kan. Anies Sandi bakal out di waktu itu karena cuma dapat 21,6%. Itu survei Januari 2017 loh. Setelah ada demo besar-besaran 212 itu menentang Ahok. Itu di 1 bulan kemudian disurvei, yang menang tetap si Agus Harimurti Yudhoyono 36, sekian persen, Ahok peringkat kedua dengan 32, sekian persen, dan Anies Sandi di posisi buncit dengan 21,6%. Dan itulah diramalkan oleh presidennya waktu itu akan keok. Tapi siapa sangka kemudian begitu putaran pertama dia yang peringkat keluar AHY sama yang justru keluar malah yang peringkat 1 kan. Yang peringkat 1 di survei malah out gitu loh. Jadi Jakarta itu punya warna yang berbeda karena mungkin tingkat dialog politiknya itu sudah sangat intens. Ruang-ruang politik untuk memungkinkan terjadinya proses dialog itu di Jakarta sangat besar dan Jakarta itu sangat kritis. Nah, di Pilpres kali ini aja selisih antara Prabowo, Gibran dan Anies Muhaimin kan sangat-sangat tipis itu. Sangat-sangat tipis selisihnya Pilpres kemarin. Nah, kalau misalnya kita pakai logika matematika ya misalnya Anies plus Ganjar misalnya katakanlah PDIP jadi melirik Anies. Ya, itulah yang dikhawatirkan. Akan bisa menang, tidak hanya nggak perlu 2 putaran barangkali, mungkin 1 putaran. Nah, itulah kenapa kemudian kan rame-rame untuk bagaimana mengasingkan Anies ini dalam posisi yang terjepit ini. Nah, itu yang terjadi sekarang. Tetapi nanti di ujung kalau partai politik itu apa sih mereka menggelar pilkada tujuannya apa? Menang pasti. Untuk mencapai kemenangan. Tapi segala macam pertimbangan yang Mas Kohar sampaikan tadi, apakah itu yang membuat Partai Nasdem yang biasanya paling cepat menyatakan dukungan? Ya. Nah, untuk urusan pilkada ini sampai sekarang belum menyatakan sikap kan? Ya, boleh jadi karena begini, Partai Nasdem kan juga mungkin menimbang, mengukur juga kekuatan kan. Di Jakarta cuma 11 ya. Ya, 11 kursi. Dia bukan pemenang partai. Jadi kalau bukan pemenang partai kemudian mau odo-odo pertama, ya nanti jadi sasaran tembak terus. Ya, karena itu ya paling tidak melihat situasi terkini ya seperti apa ini Jakarta. Tapi bukan tidak berarti katakanlah misalnya Partai Nasdem tidak bergerak. Pergerakan selalu ada, saya yakin itu. Saya yakini itu dan beberapa nama kan juga sudah disebut ada. Anies kan termasuk ya. Anies termasuk yang menjadi priority kan waktu itu kan. Ada Wibi ya. Lalu kemudian Habibie Jawa Barat. Wibi. Oh, Wibi. Ya, Wibi kan ketuanya. Ketua. Lalu sama Saroni. Nama Saroni yang disebut. Karena Saroni kan anggota DPR dari Jakarta. Tetapi saya melihat ini juga bagian dari strategi yang sedang dimainkan. Nah, mungkin Nasdem karena kemarin itu di Pilpres sudah menjadi motor penggerak bagi Anies Baswedan. Nah, sekarang mungkin ya silakan yang lain yang menjadi motor penggerak. Bisa jadi PKB. Seperti itu. Katakanlah misalnya gantian PKB atau mungkin PKS yang siap jadi motor penggerak gitu kan. Karena pilkada itu bukan persoalan yang sederhana. Apalagi pilkada Jakarta, itu dibutuhkan logistik yang juga sangat besar, dibutuhkan kekuatan, meskipun tidak sebesar Pilpres tentu saja, tetapi 8,2 juta pemilih itu kalau katakanlah asumsinya 70% yang menggunakan hak suara itu kan 6 juta sekian. Itu mengurus 6 juta sekian untuk memperoleh meyakinkan 6 juta sekian juga bukan perkara yang mudah. Nah, itulah yang mungkin menjadi pertimbangan tidak hanya Nasdem, tapi juga partai-partai yang lain. Katakanlah makanya bahasa-bahasanya kan masih pakai bahasa-bahasa yang masih di tengah-tengah lah. PKB yang meskipun mendukung, tapi memasangkan dengan Kaisang. PDIP menggunakan bahasa lirikan, masih melirik. Ya meskipun DPW-nya sudah memberikan lampu hijau. Tapi ini kan semua kita harus saksikan nanti betul-betul itu adalah setuju saya sama Kaisang. Tunggu nanti kejutannya di bulan Agustus katanya kan gitu. Kan pendaftaran itu Agustus. 27 sampai 29 Agustus. Lalu nanti penetapannya di September, kampanye itu tanggal 23 September, nanti sampai 23 November
coblosannya tanggal 27 November. Tadi misalnya mengatakan kuatan mana pengaruhnya? Agustus itu Pak Jokowi masih presiden. Jadi ya masih ada pengaruh untuk menentukan siapa calon. Tapi soal Kaisang ini yang awalnya dia menyambut, ya kan, dia menyatakan bahwa bisa-bisa saja dipasangkan dengan Mas Anies karena kan PSI juga memiliki kursi yang cukup lumayan lah, ada 8 kursi kan gitu. Tapi belakangan bahwa ya Kaisang menyatakan bahwa dirinya berbeda dengan Anies Baswedan. Tapi di luar itu, saya mau tanya sama Mas Jaka ini, kira-kira koalisi perubahan yang mengusung Anies dalam Pilpres bakal masih satu suara nggak akan mengusung Anies di dalam pilkada? Kalau kecenderungannya ya, kalau saya lihat sih masih. Ya karena ini kan di tengah upaya untuk menjalin komunikasi dari ya kita tidak tahu lah kan ada desas-desus, ada komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang di dalam rezim ini kepada PKS, termasuk PKB dan juga Nasdem agar tidak memberikan jalan bagi Anies untuk mencalonkan untuk diusung di dalam pilkada DKI. Ada. Itu desas-desas itu lumayan, lumayan sangat terdengar. Tapi menurut saya sih dengan memberikan berbagai macam iming-iming kan, menjadi menteri lah, dengan kalau mengganti itu terjadi ongkos politik juga. Nah, artinya kan sekali lagi kan kalau bisa itu kan Anies itu dijegal sebelum bertanding kan. Karena begitu bertanding ya menurut saya berat lah untuk mengalahkan Anies ya, dengan banyak pertimbangan politik. Kalau di Pilpres itu kerja sama Pak Jokowi, Pak Prabowo itu menang di secara nasional. Kalau di DKI kan menang tapi kan sangat tipis. 41,07% untuk Anies Mohaimin, 41,67% untuk Prabowo Gibran. 0,6. Iya, jadi sangat tipis tadi Mas Kohar sebutkan. Dan kalau kita lihat dulu beda dengan daerah-daerah lain kan. Pak Prabowo Gibran yang didukung Pak Jokowi itu begitu luar biasa, di mereka mendominasi. Hanya di Aceh dan di Sumatera Barat yang gagal dimenangkan. Jadi ini menunjukkan bahwa masyarakat Jakarta itu emang masyarakat yang jauh lebih kritis dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin karena latar pendidikan, mungkin juga latar belakang pekerjaan yang mereka tidak begitu saja bisa menerima apapun yang dilakukan oleh penguasa. Jadi sebisa mungkin menurut saya ada pihak-pihak yang berusaha menghalangi Anies itu sejak awal, sejak dini. Jangan sampai dia nanti benar-benar bisa turun ke gelanggang, bisa mendapatkan tiket untuk maju ke kontestasi karena ya akan lebih berat untuk mengalahkan. Iya kan? Makanya kalau ada desas-desus, ada beberapa partai yang sudah didekati agar tidak mengusung Anies, menurut saya sih wajar-wajar saja. Tetapi sekali lagi partai politik itu untuk berkontestasi itu kan untuk menang. Saya pikir PKB tidak inginlah jagoannya di Pilkada Jakarta nanti kalah. Nasdem juga begitu, tidak mungkin dia akan bertarung habis-habisan di DKJ Jakarta hanya untuk kalah. PDIP juga, apalagi PDIP sekali lagi punya misi, menurut saya punya misi tersendiri untuk melakukan perlawanan secara politik terhadap Pak Jokowi yang sampai sekarang menurut saya masih menyala-nyala. Jadi meskipun beda pandangan selama ini dengan Anies, ya kesampingkan dulu lah. Prinsip PDIP mungkin begitu kan, yang penting dia bisa mengalahkan jagonya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi kalau kita lihat nanti peta kontestasinya itu menurut saya kok Anies itu masih menjadi salah satu calon gubernur. Koalisi perubahan PKS, Nasdem, PKB menurut saya kok juga masih akan satu jalan untuk mengusung Anies. Dan kalau nanti bisa bergabung dengan PDIP misalnya, yaitu kekuatannya akan jauh lebih besar. Dan itu itu menurut saya yang dikhawatirkan oleh kubunya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sekarang ini. Kalau saya melihat gini, koalisi di Pilpres itu agak kurang relevan untuk dibawa menjadi koalisi pilkada. Tapi untuk Jakarta itu masih kurang relevannya
agak mengecil dibandingkan dengan di daerah-daerah lain. Saya melihat begini, misalnya koalisi Indonesia Maju, itu pun terjadi tarik-menarik kan. Ya. Antara apakah menyodorkan Ridwan Kamil atau menyodorkan nama lain kan, untuk maju di Jakarta. Atau menyodorkan Ridwan Kamil untuk Jawa Barat. Mau memilih Jawa Barat kah atau Jakarta? Nanti kalau kemudian Jawa Barat tiba-tiba kalah, kan berat juga. Karena kan Jawa Barat ini kan juga yang bertanding adalah tokoh-tokoh yang prominen. Susi Pujiastuti prominen, Ilham Habibie, orang akan melihat Habibie juga kan. Apalagi performa Ilham ini kan juga semakin moncer, dan dia bisa diterima di masyarakat Jawa Barat. Katakanlah dia punya daya tarik, punya daya tawar. Belum lagi misalnya kayak Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi memang betul dia suaranya tinggi di Pileg, tapi Pileg kan beda. Deddy Mulyadi ini kan dia ada di Purwakarta dan sekitarnya. Penetrasinya untuk menyentuh wilayah-wilayah yang lebih luas, ya tidak sebesar Ridwan Kamil yang sudah punya pengalaman. Dan sudah punya modal politik, punya modal approval politik rating yang tinggi kan. Betul. Dan waktu pilkada lalu kan kalah juga kan, Deddy Mulyadi sama Deddy Miswar kan ya. Betul. Ya, nah, sementara di Jadi misalnya akhirnya Ilham Habibie misalnya, Ilham Habibie pendatang baru ya. pendatang baru yang sangat menantang. Karena apa? Karena rekam jejak bapaknya yang terkait dengan Jawa Barat luar biasa. Ya. Ilham Habibie sendiri juga ikut terlibat kan di dalam merumuskan teknologi waktu itu kan. IPTN di Bandung seperti apa, lalu beberapa industri-industri strategis di Jawa Barat. Itu kan juga buah karya dari Habibie yang kemudian ikut serta di dalamnya adalah dirancang oleh Ilham Habibie. Nah, ini adalah nama-nama yang menyebabkan orang kemudian dibuat berpikir ulang nih. Nanti saya jangan-jangan kalau saya ngotot di sini kalah, di sini kalah, dua-duanya kalah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sosok misalnya seperti kayak Airlangga Hartarto lebih tertarik untuk menjadikan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, meskipun PAN tetap mendorong agar Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jakarta misalnya, atau katakanlah Gerindra misalnya lebih menginginkan Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Jadi berbagai macam siasat politik ini menjadikan koalisi Indonesia Maju, koalisi perubahan itu kurang 100% relevan untuk dibawa kepada Pilkada Jakarta. Belum tentu juga misalnya nanti tiba-tiba katakanlah Nasdem misalnya tiba-tiba ternyata betul-betul mencalonkan Anies. Ya kita tidak tahu ke depan seperti apa. Belum tentu juga misalnya PKB, tarik-menariknya di dalam seperti apa, kita juga belum tahu. PKS juga belum tentu dia ngotot Sohibul Iman. Bisa saja di ujung-ujungnya dia memunculkan Sohibul Iman sebagai wakilnya Anies. Katakanlah seperti itu. Jadi dinamika di Jakarta ini masih sangat masih panjang ke depan dan tidak selalu linier dengan koalisi Pilpres. Itulah yang kemarin saya katakan. Membicarakan pilkada itu tidak sama persis, tidak kongruen, tidak selalu sama dengan Pilpres. Karena di tempat yang lain banyak, itu zigzag koalisi itu banyak sekali. Apalagi kalau kita bicara kabupaten, itu di dalam koalisi Pilpres itu bisa saling sikut. Gitu. Karena tergantung siapa yang magnetnya besar di situ. Ya, tapi kalau Jakarta, kalau menurut saya untuk koalisi Indonesia Maju, kayaknya masih karena ada Pak Jokowi di situ yang ikut menjadi faktor penentu kan. Ya. Jadi saya kira makan satu suara, masalah satu suara itu karena keterpaksaan mungkin ya lain soal ya. Tetapi kok kayaknya karena masih ada faktor Pak Jokowi di situ yang dia masih punya kekuasaan yang besar, sangat besar kan, jadi mereka akan sangat menentukan di situ. Ya kita bisa lihat nanti jadinya seperti apa. Dan kalau itu yang terjadi ya nanti ya lawannya ya saya kira juga akan merapatkan barisan juga. Karena kan masing-masing punya resiko, betul juga. Karena kan gini, ya apapun Golkar tentu punya kepentingan menggenggam kemenangan di Jawa Barat.
dan modalnya Golkar adalah Jawa Ridwan Kamil gitu loh. Sementara Gerindra juga punya kepentingan untuk melebarkan sayapnya sampai ke Jawa Barat, dan dia punya tokoh yang namanya Deddy Mulyadi kan. Tapi pertanyaannya, berani nggak Golkar nanti menentang Jokowi, perintah Jokowi umpamanya kan gitu kan, itu kan ya, pertanyaan-pertanyaan kita kan. Tetapi seandainya nanti yang dilawan adalah Anies, betul bahwa Anies bisa maju, kan juga resikonya tidak kecil, karena kemungkinan besar ya, kalau kita lihat approval ratingnya Anies, pasti kemungkinan besar Anies akan menang. Demikian juga dengan Ridwan Kamil di Jawa Barat. Siapa yang bisa ngelawan Ridwan Kamil di Jawa Barat kan? Gitu. Nah, tapi memang ini agak menarik dalam pilkada Jakarta kali ini ya, karena kan kalau dalam pilpres kan Anies ini mengusung slogan perubahan, tetapi dalam pilkada mau tidak mau harus keberlanjutan kan? Enggak, dia gini, mengembalikan. Ada gimana? slogan yang sudah saya sempat katakan, mengembalikan. Mengembalikan apa? Mengembalikan yang hilang, mengembalikan yang kemarin sempat hilang. Kan dia melihat ada beberapa tinggalan-tinggalan dia, yang capaian-capaian dia bagus itu kan hendak seperti seolah-olah kan hendak dihapuskan. Ya, digergaji sama dihapus dari memori kolektif warga Jakarta lah, karena urusan pilpres. Karena itu kemudian dia lakukan mengembalikan. Nah, mengembalikan itu salah satu bagian dari restorasi, itu kan juga mengembalikan, memulihkan, mengembalikan. Jadi perbaikan untuk mengembalikan, kira-kira begitu. Perubahan untuk mengembalikan menjadi lebih baik. Nah, karena kalau keberlanjutan yang mana kan? Kalau keberlanjutan yang periode ketika dia memimpin, it's okay, katakanlah seperti itu. Tetapi kalau keberlanjutan dari yang sekarang, barangkali akan berbeda. Karena itu kemudian tagline yang dipilih oleh Anies, kalau seandainya dia nanti mendapatkan perahu, itu adalah mengembalikan Jakarta kepada kemarin, era kemarin, Jakarta yang lebih membahagiakan warganya. Jadi tagline-nya masih sama. Maju kotanya, bahagia warganya itu akan dikembalikan, karena itu artinya kan berarti apakah itu hilang, pertanyaannya itu sekarang. Nah, itu kan kemudian yang ditanyakan oleh warga Jakarta, tanyakan pada warga Jakarta. Nah, waktu kampanye Anies kan ada beberapa keluhan-keluhan kan yang sempat hilang, misalnya dulu jalur sepeda motor sempat hilang. Kemudian jalur sepeda sempat hilang. Lalu ruang-ruang terbuka yang digunakan untuk persinggungan warga, tempat katarsis bertemunya para warga sempat juga hilang, meskipun kemudian dikembalikan lagi. Nah, tapi pengembaliannya belum sepenuhnya. Maka terakhir itu soal sungai kembali kotor itu ya. Ya, ada yang mengeluhkan sungai kembali kotor. Ada beberapa perjanjian misalnya Kampung Bayam yang akhirnya terkatung-katung. Nah, itu yang kemudian mau dikembalikan lagi. Nah, dari beberapa itu kemudian isu yang dibawa itu. Kemarin itu sudah sempat itu disampaikan ketika diwawancarai oleh reporter ya. Diwawancarai oleh salah satu diantaranya ya media Indonesia ada di situ. Nah, salah satu harapan bagi Anies untuk bisa maju kan pada PKS kan. Nah, PKS ini kan sekarang sudah mendeklarasikan Sohibul Iman, meskipun tadi Mas Kohar menyampaikan ini adalah testing the water lah. Tapi selain itu kan PKS mensyaratkan siapapun yang akan didukung oleh PKS, wakil gubernurnya harus dari PKS. Nah, seandainya Anies ini didukung oleh PKS, nah sementara wakil gubernurnya dari PKS, nah ya saya tidak tahu nanti akan dengan siapa partai apa yang akan digandeng oleh PKS, karena sendirian kan tidak bisa kan. Apakah itu tidak mengurangi? Karena itu kan pasti tidak menambah juga pemilih Anies kan. Ya. Menurut Mas Jaka seperti apa? Ya enggak, apapun kan PKS itu kan sekarang dia pemenang pileg ya. 18 kursi ya cukup besar. Bahkan besar lah dibandingkan mengalami peningkatan juga kan. Itu kan modal yang tidak bisa dianggap remeh oleh Anies.
Soal nanti apakah itu akan menentukan, ya itu paling tidak menjadi modal tambahan lah. Sebenarnya yang akan menentukan itu tidak hanya dari pemilih PKS, juga dari pemilih-pemilih partai. Dan yang pasti adalah warga Jakarta yang mungkin tidak terafiliasi dengan partai-partai tertentu. Dan kalau kita lihat sekali lagi elektabilitas Anies sekarang itu kan masih menunjukkan bahwa dia ya potensinya sangat besar. Belum lagi kita kembali lagi ke soal tingkat kepuasan publik ketika dia memimpin Jakarta selama 5 tahun itu juga sangat besar. Jadi secara modal sosial meskipun nanti itu umpamanya hanya didukung oleh PKS sama PKB misalnya, ya menurut saya punya modal sosial Anies itu juga masih besar. Apalagi nanti ketika dia bisa mendapatkan tambahan dukungan dari Nasdem, dapat tambahan dukungan dari PDIP, saya kira akan semakin besar peluang dia untuk kembali memimpin Jakarta. Jadi faktor PKS penting, tetapi ya tidak satu-satunya yang menentukan kemenangan Anies. Masih ada faktor-faktor lain yang saya pikir cukup potensial untuk didapatkan oleh Anies Baswedan. Tapi sekali lagi ini kan nanti akan jadi, menurut saya kok tetap akan menjadi battleground-nya antara kubu katakanlah yang kemarin perubahan ya meskipun itu sudah ini dengan kubunya Pak Prabowo Jokowi sih. Dan menurut saya pertanyaan juga yang menurut saya sebenarnya seberapa besar nanti pengaruh itu Kaisang kalau dia jadi wakupnya koalisi gubernur koalisi Indonesia Maju. Pengaruh positif apa pengaruh negatif? Nah itu makanya apakah berpengaruh positif atau apakah berpengaruh negatif itu juga masih menjadi pertanyaan sampai sekarang kan? Iya, kan selain nama-nama yang tadi kita sebutkan kan, Anies, kemudian ada Ridwan Kamil, Ahok, kemudian ada nama satu lagi itu kan, Kaisang Pangarep kan, dan itu sudah disebutkan oleh PKB kan. Nah kalau menurut Mas Kohar, Kaisang ini bakal ikutan nggak dalam kontestasi Pilkada Jakarta ini? Ya tergantung nanti hasil judicial review-nya di MK. Kalau judicial review di MK mengembalikan lagi pada undang-undang bahwa 30 tahun itu adalah saat pendaftaran, ya maka gugur dengan sendirinya. Tapi kalau di judicial review MK ini berlarut-larut, katakanlah tidak ada keputusan, ya sepertinya KPU akan mengikuti fatwa MA, akan mengikuti hasil di Mahkamah Agung yang menyebut bahwa 30 tahun itu sejak dilantik kan, begitu. Nah, ini tergantung kuat-kuatan karena saat ini kan sudah ada mahasiswa yang mengajukan gugatan nih atas perintah MA kepada KPU untuk menyebut bahwa mengganti peraturan itu loh, bahwa syarat usia 30 tahun itu adalah saat pelantikan itu. Nah, ini kan sedang di-challenge di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau di Mahkamah Konstitusi itu batal ya Kaisang gugur dengan sendirinya. Potensi Kaisang itu sepertinya ya dia dengan Ridwan Kamil. Kalau dengan Anies agak berat karena dia akan menjadi beban kalau Anies. Karena masyarakat tidak mau memilih Anies sepaket dengan Kaisang, agak repot karena makanya dia justru jadi beban untuk Anies. Tetapi dia mungkin bisa menjadi modal untuk Ridwan Kamil, untuk menutup kekurangan Ridwan Kamil, bisa ditutup dengan PSI. Katakanlah begini, saya lihat ya, nih kita bacakan saja hasil pileg itu. PKS itu di Jakarta cuma dapat 1 juta dari 6, juta sekian, itu cuma 1/6. Meskipun dia menang, tapi suaranya itu cuma 1.012.000. Ya katakanlah cuma 1 juta. PDIP di peringkat 2 itu 850.000. Gerindra 728.297. Nasdem itu peringkat 4, 545.000. Lalu Golkar itu peringkat 5 di bawahnya Nasdem di Jakarta, 517.800 sekian. PKB itu 470.000, peringkat 6. PSI itu baru peringkat ke-7. Itu 465.000. PAN itu 455.000. Dari konfigurasi ini saja, itu kan sebetulnya sudah menunjukkan bahwa orang Jakarta cenderung untuk memilih partai-partai yang waktu itu tergabung dalam koalisi perubahan, plus koalisinya
PDIP kan gitu. Menarik sih. Jadi kalau dua kekuatan ini gabung bersatu, ya sudah nyaris tidak ada harapan katakanlah bagi calon yang diinisiasi oleh Koalisi Indonesia Maju. Apalagi misalnya kalau dia secara jelas-jelas mengusung Kaisang sebagai wakilnya. Jadi tingkat dalam tanda kutip perlawanan di Jakarta itu lebih besar daripada di daerah-daerah tadi di pilkada di Jawa. Jadi kalau nanti betul bahwa ternyata Anies itu berhasil maju menjadi calon yang diusung, katakanlah misalnya begini aja deh. Katakanlah misalnya Anies diusung nanti definitif hanya oleh PKB dan PDIP, potensi menangnya masih besar. Apalagi kan PKB kemungkinan dapat 10 kursi ya. PDIP 15 ya cukup lah, 2 partai itu misalnya untuk mengusung itu. Nah, kalau misalnya dia nanti head to head, katakanlah melawan Ridwan Kamil, itu akan terjadi persaingan yang relatif ketat, tetapi potensi menangnya masih besar. Karena tadi itu ada modal. Setiap kita ketemu orang di Jakarta kan bilang Ridwan Kamil. Memang Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Orang akan selalu bertanya begitu. Ketika Anies, wah ya Anies wajar dia sudah pernah menjadi gubernur. Ahok pernah menjadi gubernur. Kemudian siapa namanya? Satu lagi selain Ahok. Ya 2 itulah paling tidak ya. 2 yang nama itu. Kalau Sohibul Iman kan belum punya track record. Kalau gitu. Budi Jiwandono itu malah nggak terdengar. Belum, dia nggak mau. Dia tidak dalam posisi. Tidak gitu ya. Ya kalau kemudian disurvei ya agak berat. Tentunya bagi masyarakat. Jadi ini saja kalau dilihat dari afiliasi politik, mengapa PKS kemudian mendapatkan 1 juta? Karena PKS mengusung Anies. Kenapa Nasdem kemudian menjadi peringkat keempat di Jakarta? Karena Nasdem mengusung Anies. Ada Anies efek. PKB itu loncatannya juga besar loh. Loncatannya besar. PKB itu sebelumnya cuma berapa? 6 kursi ya? 5 atau 6 kursi. Lalu sekarang kemungkinan dia potensinya 10 kursi. Itu kan berarti naik 100%. Jadi potensi-potensi inilah yang kalau secara analisis kita baca tren atau kecenderungan sampai saat ini, maka membuat sebetulnya ya Anies potensinya besar. Itulah kenapa Anies harus dipreteli dalam tanda kutip dalam strategi politik ini Anies harus dipreteli sejak dalam pencalonan ini. Kalau bisa jangan mendapatkan partai yang mengusung. Sehingga ya kalau dia mendapatkan partai yang mengusung akan berat. Itulah kenapa hari-hari ini banyak sekali strategi-strategi yang entah bisa strategi untuk menyembunyikan dulu Anies atau strategi memang nanti sebetulnya untuk bergain, untuk menaikkan bargaining politik, negosiasi politik, positioning politik, semuanya masih sangat mungkin. Karena ya sekarang kan jalur independen kan sudah selesai, sudah ditutup. Maksudnya pendaftarannya sudah ditutup. Lain soal kalau Anies misalnya maju melalui jalur perseorangan begitu kan akan berbeda. Tetapi kan sekarang kesempatan itu sudah nggak ada. Kesempatannya harus lewat. Dan yang kemarin mengajukan sebagai calon independen juga tidak lolos kan? Iya. Siapa namanya? Dharma Pangropun. Iya. Jadi sekarang kesempatannya adalah partai politik. Tetapi kok rasa-rasanya, feeling saya pribadi nih bisa saja salah. Anies akan mendapatkan perahu untuk maju di Pilkada Jakarta. Dan ya kita tentu berharap bahwa Anies akan mendapatkan perahu. Tetapi kan upaya untuk menghambat itu kan kenapa? Kalau saya bertanya, kenapa kok berharap? Ya tentu biar rame saja. Kan nggak punya hak pilih tadi. Iya kan karena kita tidak punya hak pilih, jadi kita justru pengen ngelihat. Saya tanya, kenapa kok berharap itu? Pilkada ini menjadi rame gitu, supaya tidak ada calon yang shadow boxing gitu loh. Nggak ada Anies nggak rame. Nggak ada Anies nggak rame. Mas Jaka, kalau tadi Mas Kohar optimistis Anies akan mendapatkan perahu. Kalau Mas Jaka saya juga optimistis dia akan mendapatkan perahu. Nah, bahkan kalau menurut saya nanti ini ya dugaan saya itu Anies itu akan mendapatkan dukungan dari 4 partai
PKB, PKS, saya yakin kok dugaan saya akhirnya akan tetap mendukung Ini Anies. bisa dicatatan menarik ini kalau sampai dugaannya ini benar, kalau prediksinya benar. Apalagi ini pencapaian dulu kan, ya. kan 4 katanya. Nasdem dan PDIP. Oh, okay. Dan kalau itu yang terjadi ya hampir pastilah Anies akan memenangi pertarungan. Dan menurut saya catatan yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja adalah pemilih Jakarta itu kan pemilih yang lebih cenderung lebih rasional dibandingkan pemilih lain, dan itu akan sangat menentukan calon-calon yang mengedepankan rasionalitas untuk bisa memenangi rivalitas. Rasionalitas Jakarta itu mirip kayak rasionalitas Banjarnegara itu. Oh, ini sebagai bukan Banjarnegara itu gini, kenapa? Karena pemenangnya itu gonta-ganti. Nah, dulu PAN itu pernah menang di Banjarnegara, lalu kemudian PDIP menang. Sekarang Demokrat menang, dan selisihnya itu Demokrat menang hanya dengan 8 kursi. Peringkat kedua itu ada PDIP, PKB, dan Golkar. Tiga-tiganya dapat 7 kursi. Karena itu menunjukkan bagaimana cairnya sebuah wilayah. Karena memang ada kultur-kultur yang berbeda. Beda dengan tetangganya yang Kabupaten Purbalingga. Itu PDIP terus itu yang menang. Sampai sekarang juga masih PDIP. Makanya Jakarta itu kira-kira kalau disamakan ya kayak dengan di Banjarnegara. Orde Baru saja itu pernah gagal kok menaklukkan Jakarta. Pemilu tahun 77 itu P3 yang menang di Jakarta. Golkar kalah. Jakarta dan Aceh itu dimenangi P3. Ka'bah, Partai Ka'bah waktu itu kan 77. Nah, itu kan menunjukkan bahwa yang namanya spirit perlawanan tanda kutip itu sudah terjadi sejak zaman Orde Baru. Meskipun akhirnya dengan berbagai cara ya kalah juga Jakarta. Tetapi kan di pemilu reformasi kan juga begitu. PKS pernah menang di Jakarta. Lalu digantilah dengan Demokrat. PDIP, Demokrat, PDIP lagi, lalu kemudian PKS lagi. Jadi akan selalu berulang begitu. Nasdem yang waktu itu tidak mendapatkan suara signifikan di Jakarta, sekarang mendapatkan suara hampir 600.000, peringkat keempat lagi kan. Jadi dinamisme politik di sebuah daerah itu menunjukkan tingkat rasionalisme dalam memilih partai maupun memilih pemimpin. Dan Anies Baswedan memiliki rekam karya yang bagus. Itulah sebabnya approval rating dia kan tinggi. Sayangnya bagi musuh sayangnya itu misalnya. Demikian juga Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan juga punya rekam karya yang bagus di Jawa Barat. Jadi ya sudahlah Ridwan Kamil di Jawa Barat saja. Ya makanya biarkan pertarungan rasionalitas itu benar-benar terjadi nanti di kompetisi. Jangan belum apa-apa digergaji dari awal. Nggak asik lah jadi nantinya Pilkada Jakarta kalau tidak ada calon-calon yang benar-benar nggak ada Anies, nggak asik lah kan. Soal nanti kalah menang biarkan aja nanti. Jangan kemudian belum apa-apa. Soal kalah menang itu soal rasionalitas pemilih Jakarta itu. Kalau kita sebagai warga aglomerasi ya kita lihatlah, kita ikut bertepuk tangan, ikut bersorak. Ya intinya adalah bagaimana menyehatkan demokrasi lah. Kualitas demokrasi biar naik, maka pertarungan yang kita upayakan adalah pertarungan rasionalitas, bukan pertarungan irasionalitas. Nah, pertarungan rasionalitas itu akan terjadi apabila calon-calon yang didukung secara rasional ya harus diberikan kesempatan untuk tetap maju, untuk memperoleh dukungan dari partai-partai politik. Jangan layu sebelum berkembang, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin cukup ya. Baik, Sobat Media Indonesia, demikian perbincangan kami. Semoga bermanfaat.